Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barudin Ali, NIM digit terakhirnya 012. Di sini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang PPN ekspor dan impor. Nah, pertama, apa itu PPN? PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Jadi yang berkewajiban mengungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini kami dari kelompok 9 akan menerangkan 4 hal tentang PPN ekspor dan impor. Yang pertama itu PPN impor barang, impor jasa, ekspor barang, dan ekspor jasa. Pertama-tama di sini saya akan menerangkan tentang impor barang. Definisi impor sendiri adalah proses memasukkan barang kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Contohnya, PT ABC yang mengimpor kendaraan roda 4 dari pabriknya di Jepang. Kegiatan impor barang ini melibatkan bea cukai dari negara yang mengirim maupun negara yang menerima barang. Secara keseluruhan, impor ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni pajak dan kuotanya. Mekanisme pungutan dan pelaporan pajak atas impor sederhana. Importir akan langsung membayar PPN impor dan bea masuk ke Dirjen Bea Cukai melalui aplikasi billing bea cukai. Pengenaan PPN atas impor barang dilatar belakangi dengan adanya prinsip bahwa barang pada umumnya dikenakan pajak ketika barang tersebut masuk ke dalam wilayah suatu negara dan telah melewati kepabeanan dari negara tersebut. Mekanisme ini menyebabkan pemungutan PPN atas impor barang melibatkan peran dari bea cukai sebagai otoritas yang mengatur keluar masuknya barang dari atau ke dalam daerah pabean suatu negara. Pengenaan PPN atas impor sebagaimana dijelaskan sebelumnya hanya berlaku pada negara-negara yang menganut prinsip destinasi. Sementara itu, bagi negara yang menganut prinsip asal atau origin principle sebagai prinsip pemungutan PPN-nya, impor dari barang ataupun jasa tidak dikenakan PPN atau dikenakan PPN dengan tarif 0%. Yang kedua ada impor jasa. Di era teknologi, pemanfaatan jasa luar negeri menjadi hal yang sering terjadi. Contoh pemanfaatan jasa luar negeri misalnya, PTA mendatangkan tenaga ahli komputer dari Tiongkok untuk memberikan pelatihan kepada staf IT-nya. Nah, pengenaan PPN jasa luar negeri memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf D dan E UU PPN. PMK 40 PMK poin 03 2010, PP nomor 1 tahun 2012, SE strip 147 PJ 2010. Namun transaksi JKP dari luar negeri memiliki batasan yang diatur dalam 4 pasal ayat 1 SE strip 147 PJ 2010 yang menyatakan bahwa PPN akan dikenakan atas jasa luar negeri yang memiliki kriteria sebagai berikut. Diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean. Pemberian jasa luar negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah pabean, sepanjang kegiatan pemanfaatan jasa tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menjadi subjek pada pajak dalam negeri. Kegiatan pemanfaatan jasa luar negeri dilakukan di dalam daerah pabean. JKP dari luar negeri dimanfaatkan oleh siapapun dalam daerah pabean. Nah, pengenaan PPN jasa luar negeri tidak melihat status penggunaannya entah orang pribadi atau badan maupun sudah menjadi pengusaha kena pajak atau belum. Nah, impor jasa dapat didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang berada di luar wilayah teritorial suatu negara, mana jasa yang
tersebut dikonsumsi oleh atau digunakan untuk pihak yang berada di dalam wilayah teritorial suatu negara. Istilah dikonsumsi di sini merujuk pada setiap jasa yang digunakan atas dinikmati. Nah, yang terakhir akan saya jelaskan adalah ekspor barang. Pengertian ekspor. Nah, pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Umumnya, pajak ekspor menyasar kepada JKP, namun beberapa BKP juga ada yang terkena pajak ekspor. Untuk JKP, pajak ekspor dikenakan pada setiap penyerahan JKP dari satu pihak ke pihak lain di luar daerah pabean. Maksud dari daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan beberapa lokasi pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE serta kegiatan pada landasan kontinen. Pajak ekspor ini dibebankan kepada wajib pajak sebagai pajak pertambahan nilai. Nah, objek pajak ekspor itu antara lain jasa maklon. Nah, jasa maklon merupakan jasa yang digunakan suatu badan usaha untuk menghasilkan barang yang dipesan secara khusus oleh klien atau pemesan. Kategori jasa maklon yang masuk dalam kategori pajak ekspor JKP adalah pemesan jasa berada di luar daerah pabean dan berstatus wajib pajak luar negeri. 2. Pajak ekspor untuk sektor jasa perawatan dan perbaikan mencakup jasa barang bergerak yang digunakan di luar daerah pabean. 2. Jasa barang tidak bergerak yang digunakan di luar daerah pabean. Nah, yang ketiga adalah pajak ekspor untuk jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang dimaksud adalah jasa konsultasi perencanaan konstruksi, jasa pengerjaan konstruksi, serta jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Nah, dalam VAT direktif disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspor barang adalah transaksi pengiriman atau pengangkutan barang yang dilakukan baik oleh supplier, konsumen maupun pihak ketiga dari suatu negara ke negara lainnya sesuai dengan penerapan prinsip destinasi. Hampir semua negara itu mengenakan PPN dengan tarif 0% atas seluruh ekspor barang. Perkenalkan, nama saya Renata Lasya Pratama, NIM 3 digit terakhir 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor barang. Dalam ekspor, dokumen ekspor mempunyai peran yang krusial bagi penentuan perlakuan PPN atas transaksi tersebut. Tanpa dokumen ekspor, akan sulit untuk menerapkan pengenaan PPN dengan tarif 0% karena dokumen inilah yang menjadi bukti bahwa ekspor telah benar-benar terjadi. Contoh dokumen ekspor meliputi formulir pemberitahuan ekspor barang, dokumen transaksi seperti faktur penjualan atau bukti pengiriman, dan dokumen pengangkutan seperti bill of loading, RW bill, atau shipping note. Sekarang beralih ke ekspor jasa. Mengacu pada prinsip destinasi, perlakuan PPN atas ekspor jasa adalah sama dengan perlakuan PPN atas ekspor barang, yaitu sama-sama dikenakan PPN dengan tarif 0%. Namun, dibandingkan dengan ekspor barang, peluang terjadinya penyalahgunaan penerapan PPN tarif 0% dalam ekspor jasa jauh lebih besar, karena sangat sulit melakukan pengawasan serta pemeriksaan apakah suatu jasa benar-benar telah diekspor. Oke, sekarang masuk ke perhitungan pajak pertambahan nilai ekspor dan impor. Tarif pajak ekspor sendiri menurut UU nomor 42 tahun 2009, pasal 7 ayat 2, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang terakhir ekspor jasa kena pajak. Barang atau komoditas yang dikenai pajak ekspor menurut Ditjen antara lain adalah yang pertama ada rotan dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari rotan asalan yang telah dirunti, dicuci, diasap, dan dibelerangi, lalu rotan yang telah dipoles halus, hati rotan, dan kulit rotan. Yang kedua ada kayu dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari veneer, kayu serpih, dan produk kayu olahan. Yang ketiga ada produk pasir dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari pasir kuarsa dan silika dan pasir alam. Yang terakhir ada kelapa sawit atau crude palm oil atau singkatannya CPO dan produk turunan dengan besaran pajak sebesar 3%.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Setia Firanda, NIM belakang 008. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tarif pajak ekspor yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang pertama, menurut DJPN terdapat dua cara perhitungan pajak ekspor, yaitu terdapat pajak ekspor yang dikenakan tarif ad valorem atau persentase, yaitu pajak ekspor dihitung sebagai berikut. Tarif pajak ekspor dikali dengan harga patokan ekspor dikali jumlah satuan barang dikalikan dengan kurs. Yang kedua adalah terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam atau spesifik. Pajak ekspor dihitung sebagai berikut, yaitu tarif pajak ekspor dikali DPP. Yang selanjutnya adalah tarif pajak impor. Tarif pajak impor sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif impor yang ada di Indonesia sebagai berikut, yaitu untuk tarif tunggal di daerah pabean atau impor atas BKP dan atau JKP sebesar 10%. Sedangkan berdasarkan pertimbangan perekonomian dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan di daerah pabean atau impor atas BKP dan atau JKP, tarifnya sebesar 5-15%. Sebelum kita menghitung tarif nilai impor, maka yang harus diperhatikan adalah nilai pabean. Ya, nilai pabean ini sendiri ada 3 unsur, yaitu yang pertama FOB atau free on board atau harga barang. Biasanya di dalam rumus dituliskan dengan cost, yaitu nilai transaksi dalam kondisi persaingan bebas. Nilai tersebut bisa dilihat pada bukti transaksi, invoice, dan lainnya. Bila barang bukan dari transaksi jual beli, maka nilai barang tersebut akan tetap ditetapkan oleh petugas bea dan cukai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu ongkos kirim atau freight, yang ditetapkan untuk melakukan pengiriman paket. Jika harga barang free shipping atau gratis biaya ongkos kirim, maka harga barang sudah termasuk ongkos kirim. Yang ketiga yaitu asuransi. Biasanya asuransi sebesar 0,5% dari harga barang plus ongkos kirim. Nah, kemudian selanjutnya adalah perhitungannya menurut bea cukai, yaitu nilai impor sama dengan nilai pabean, yaitu FI freight insurance cost plus bea masuk. Nah, bea masuk tersendiri ini diatur oleh bea cukai, yaitu tarif dikali nilai pabean. Tarif dari bea masuk ini bisa dilihat di webnya di DJPN. Di situ banyak berbagai macam barang yang mempunyai tarif tersendiri. Kemudian untuk menghitung PPN-nya yaitu 10% dikali nilai impor. Nah, selanjutnya adalah contoh dari soal tentang impor, yaitu barang kiriman pos dari Cina dengan kargo sebesar 15 US dollar. Barang tersebut berupa sepatu perempuan yang terbuat dari kulit samak sebanyak 2 buah yang masing-masing harganya yaitu 300 US dollar. Nah, kemudian dihitung yaitu FOB-nya. FOB-nya kan 2 buah pasang sepatu perempuan, ya berarti 2 dikali 300 US dollar sama dengan 600 US dollar. Dan kurs yang berlaku pada saat itu yaitu 1 US dollar sama dengan 13.764,50 rupiah. Perhitungannya yaitu seperti ini. Nilai pabean dihitung terlebih dahulu yaitu FOB ditambah freight atau biaya kargo ditambah dengan insurance. Diperoleh harga 618,75 US dollar atau dalam rupiah yaitu 8.508.420,45. Kemudian dihitung selanjutnya adalah bea masuk untuk sepatu. Bea masuk sendiri yaitu yang didapat dari website DJPEN yaitu 10%. 10% dikali 8.508.420,45 didapatkan biaya yaitu 851.000. Ya, ini pembulatannya. Kemudian untuk menghitung PPN yaitu PPN 10% nilai impor, yaitu 10% dikalikan dengan 8.508.420 ditambah dengan 851.000, yaitu didapat 936.000 rupiah. Ya, demikianlah presentasi kelompok 9 tentang pajak pertambahan nilai ekspor dan impor. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.